balik lagi sama gue J. Hari ini gue mau ketemu teman gue Yadi. Kebetulan dia udah datang. Yad, udah lama nunggu? Sorry baru nyampe. Udah 1 hari gue nunggu. Udah satu hari, baru sebulan. Baru sebulan kan? Udah buat kemah gue di sini. Iya, kebetulan. Kenapa gue minta lo ketemu di sini? Kenapa tuh? Macet aja males gue. Iya kan? Di sini aja udah macet. Biar ketemu di tengah. Nyari yang adem ya. Nyari ada. Nyari yang ada. Terus gimana? Sekarang nih? gue mau buka toko. Wah, jam Iya. segini lo baru buka toko patok ayam. Kan pandemi. Buka siang, pulang cepet. Gitu Iya ya. kan? Biar nggak gabut banget. Oke. Siap. Lo bawa apaan? Gue kebetulan bawa diri aja sih sebenarnya gue. Enggak, aku bawa mobil. Nissan X-Trail tahun 2005. 2005. 2005. Wah, lo 2005 lagi ngapain tuh? Udah kuliah? Kalau kita kan udah lulus. Udah lulus ya. 2005 lo ada yang baru lahir gak tuh? Gue sih masih lucu-lucu 2005. Ini masih bayi ya? Masih baik. Otak gue masih hijau, masih punya telon. Iya kan? Nah, 2005 ini kan udah berapa tahun? 15 tahunan. 15 Ya. jalan 16 deh. 16 lah ya. Jalan 16. ABG nih ya. ABG. Nah, pasti kan banyak apa ya namanya mobil tua, banyak kendalanya. Ya kita masuk di yang ininya dulu deh. Yang kita pikirin, wah kendalanya apa nih? Orang kan kalau mobil baru pasti kayak gitu. Oke. Jadi sebelumnya nih gue mau ngenalin dulu. Boleh. Ini mobil yang gue bawa Nissan X-Trail. X-Trail itu kan ada 3 tipe nih. Apa tuh? ST, STT, sama XT. X ya? XT. Nah, tipe paling tinggi itu XT. Ini mobil lo? STT kebetulan. STT. STT Apa kebetulan. Karena kalau ST dia trim yang paling rendah. Nah, gue yang di middle tengah. Sebenarnya gue bisa aja ngambil XT. Cuman balik lagi dengan selera lo masing-masing deh. Bedanya apa? Kalau ST karena dia trim terendah, biasanya dia simple banget loh dia. Simple Secara banget kayak fitur atau Fitur, mesin? secara atau fitur. Fiturnya aja. fitur aja. Kalau mesin tuh X-Trail ada 2 tipe. Ada yang Apa? 2000, ada yang 2,5. 2500 sama 2000. 2000. Nah, ST yang 2000. kebetulan gue yang 2500. STT. STT 2500. Nah, Kenceng itu ya, kuat ya tenaganya. kenceng karena gue buat nyimbangin aja deh. Kencengnya Oke. aja buat nyimbangin. Nah, balik lagi ke trimnya itu. ST itu kenapa gue bilang tipe yang terendah? Dia joknya nggak kulit ya. ST ya. Iya, Masih joknya nggak pabrik kulit. ya. Masih pabrik. Oke. Nah, Terus gue ngincer kulit. Kenapa? Kulit. Karena kan gue ada bayi. Biar gue mau bersihin gampang. iya, Itu doang. benar. Iya kan? Gue lebih ke Perawatannya lebih kalau ada tumpah-tumpah lebih gampang dilap Iya, ya. gue lebih ke fungsional lah sebenarnya. Terus balik lagi X-Trail itu lahirnya itu di tahun 2000. 2000 itu yang pertama. Itu yang pertama, cuman masuk Indonesia aja di 2001. Oh 2001 ya? 2001. Oh, gue pikir ini yang pertama. 2001 itu X-Trail itu dari tahun 2000 atau 2001 ya masuk, let's say masuk sini deh. Gue bicara masuk sini deh. 2001 sampai 2003, 2002 akhir atau 2003 itu masih full CBU. CBU. Oh iya. Sampai iya, sekarang pun iya. masih Gua full, masuknya CBU semuanya. CBU, benar. Bedanya cuman di climate AC aja, kontrol AC. Oh, ada climate-nya ya. Dia lebih digital untuk climate. Oh, Nah, oke. setelah itu udah mulai puteran deh, Oh, udah mulai analog ya. analog. Oke, berarti kalau ini udah analog ya. Analog. Karena udah kayak bukan full CBU ya. Gue CBG. Oke. Karena emang Oke. tahun ibaratnya gue bicara tahun tua itu AC-nya udah pasti digital. Digital. Gue kalau ada dulu juga gue pengen Yang dapet downgrade yang- malah. Gue mau downgrade, gue mencari 2000. copotan yang kayak begituan. Oke. Iya. Biar dia kesan JDM itu kental. Oke. Nah, yang menarik dari mobil ini apa nih? Sambil kita lihat yuk. Boleh. Ada bagian-bagian depannya gitu. Oke, jadi 2000 awal itu 2000-an awal itu kan masuk CR-V itu ya. Iya. CR-V, Kompetitornya. Escape. Nggak terlalu banyak pilihan kayak sekarang gitu. Nggak terlalu kan. banyak Dan pilihan. SUV kayak gini kan masih jarang ya. Masih jarang. Tiba-tiba masuk X-Trail, apa yang membuat dia kayaknya 2005 itu sempat nyusul CR-V nih. Karena dulunya, kalau menurut gue, orang dengan kata Nissan untuk SUV itu kayaknya masih awam banget. Benar. Karena orang pada tahu untuk SUV itu orang pasti ke Honda Benar. atau Ford.
ya kan, karena Iya. semi jeep, ya kan. Iya. Nah, Nissan ini nih ngembangin, makanya orang bingung kan, karena untuk mesin dipakainya sama power segala macam, Nissan sih udah nggak ada lawan. Iya. Orang udah pada tahu dari zaman-zaman dulunya. Lebih kuat daripada Nah, secara mesin ya. Nah, itu aja. Dan kebetulan dia ngembangin, kan orang kalau untuk SUV itu sebenarnya orang kita taunya secara global taunya Terrano Terrano kan, Nissan ya. Nissan Terrano kan. Terrano, benar. Nah, pada saat CBU pasar bebas masuk, ya udah Nissan X-Trail masuk deh ke sini. Orang pada penasaran kan X-Trail kayak gimana, di launching lah kayak gitu dengan Hype ya. sempet naik lah hype juga gitu sebenarnya. Iya. Itu aja sih, dia berani. Gue cuman itu, Nissan cukup berani sih dia buat kompetitor kelas SUV pada tahun itu sih, menurut gue gitu. Nah. Cukup berani. Itu sedikit sejarah tuh ya. Sejarah, bisa gimana dibilang. dia bisa merebut pasar Iya. di Indonesia. Nah, tapi apa yang secara detail, apa yang menarik, nanti kita coba kita lanjut lagi lebih detail ya, Jay. Sambil kita pindah. Oke. Yuk. Oke, Jay. Kalau lihat sepintas nih ya, bentuknya itu kan agak sedikit kotak ya kalau Boxy banget. Iya, kotak. boxy banget. Kalau Nah, kita ingat-ingat si RV itu kan lebih lancip ya. Lebih lancip. Lebih Lebih lonjong. perkotaan. Nah, nggak Mobil terlalu kota lah ya, ngotak. SUV mobil kota. Iya. Itu si RV. Kalau ini gimana ya? Maksudnya dia mobil kota masih dapat, tapi untuk di off-road atau di jalanan jelek, ini kan mobil pakaian lo nih. Iya. Mas, Lo ngerasanya kayak gimana? kalau gue ngeliatnya sih, kalau dari lo bilang mengotak, ini sebenarnya mobil, kalau menurut gue, menurut pendapat gue gitu, ini mobil yang cukup metroseksual. Terseksual. Karena cowok bisa masuk, cewek juga bisa driving gitu. Iya. Oke, gagahnya dapat, walaupun nggak gagah-gagah banget, Iya. iya kan? Itu balik, kalau mau lo bikin gagah banget, itu balik lagi ke lo mau modif kayak gimana, ya kan? Jadi Balik mungkin lagi, dia lebih ini. iya lebih gagah. Karena balik lagi, soal gagah emang ekstra, dia diciptain dulu dia ada 2 tipe jeep lagi ya untuk Apa transmisi, 4x2 sama 4x4. 4x4 ada ya? Ada 4x4. Gitu. Emang dia ngejar SUV-nya bener-bener yang bukan hanya untuk perkotaan aja ya. Iya. Kalau 4x2 mah udah perkotaan. Udah banget. banyak ya kan, ya dia ngejar-cari baterai, mungkin dia cukup X-Trail itu awalnya dulu dia cukup ngeluarin cukup totalitas kali ya, bisa dibilang ya kalau bisa, sekarang bisa, ya, bisa. totalitas nggak setengah-setengah gitu. Jadi buat Iya. yang suka adventure, dia bisa siapin Bisa yang ambil 4x4. 4x4. Nah 4x4-nya sekarang justru lebih langka, dulu nggak laku itu mobil. Iya, iya. Nggak ada ngerti ya kan, Iya, nah karena sekarang diburu orang. Nggak kepake 4x4 Iya, zaman sekarang dulu. diburu orang, dan jadi ini mobil pun jadi booming lagi semenjak Iya. itu. Karena ngeliat dari fungsional juga sih gitu. Cuman kenapa gue bilang tadi balik lagi kan, untuk soal fungsional gue ambil ini fungsional, gue mikirnya cuman gampang dibersihin. Maksudnya gimana dibersihin? Lo misalnya ngangkut barang atau lo ada bayi segala macem, biasanya itu mobil kan floornya itu karpet. Iya. Ini bener plastik. Plastik. Dia bener-bener cleanable abis deh. Gitu Oh, lo tinggal ngepel ibaratnya, Iya, kayak iya, gitu bener-bener tinggal dilap fungsional aja, ya. deh, praktis kayak gitu. Dan kalau dari body juga dia mengusung, kalau menurut gue sih kayak body ngikutin F1 nih. Sama tuh. Biasanya body mobil kan itu full plat. Ah. Ini untuk fender aja dia bukan plat. Dia Oh, kayak oke. jadi misalnya lo crash parah pun, dia nggak bakalan pecah, dia nggak bakalan Gitu. penyok. Cuman kalau sekalipun lo pecah, ya udah lo harus Ganti ya. ganti, gitu aja. Dan enteng dengan power yang 2500, karena gue doyan speed ya, nyamannya dapet, seperti itulah. Tenaganya ada. Tenaga ada, oke dia udah mikirin. Mungkin kalau plat gue juga mungkin sedikit boyo. Kalau boyo balik lagi keluhan anak-anak itu biasanya kalau boyo lo cuma main di bahan bakar aja. Dia berapa sih? Bahan Normalnya sih kalau lo mau enaknya sih lo ya minimal oktan 92 deh. bakar? Secara rasio dia pemakaian Secara rasio kalau mobil lo sehat sih lo 18 bicara sekarang ya. di dalam kota. Dalam kota 18 lo masih dapat. Sehari itu mobil sehat ya, 18 17 lah. Gitu. Karena kan keluhan dari
Orang-orang pada bilang boros, cuman setelah lo nyobain X-Trail yang sehat, gua rasa sih kebayar semua itu dari boros lo segala macam. Iya, ada tenaga, ada ini ya, konsekuensinya ya. Benar. Oke, J. Balik lagi tadi di awal gue sempat nyinggung soal perawatan. Oke. Karena ini mobil tahun 2005, udah 15 tahun lewat. Ya pasti banyak kendalanya. Orang kan akan nanya nih, ngerawatnya kayak gimana? Onderdilnya gampang apa enggak, spare partnya gitu kan, nyarinya di mana, lo punya bengkel resmi apa enggak, ya bengkel yang lo rekomendasi lah. Iya. Nah itu gimana? Lo ngerawat ini aja deh, perawatan setiap bulan lo keluarnya biasanya berapa sih? Oke. Kalau untuk perawatan tiap bulan sih itu standar aja. Ya range-nya Range-nya sih masih berarti normal lah, kayak mobil pada umumnya. Terus sampai 5 jutaan gitu apa? nggak nyampe, karena lu cuma ngikutin tinggal terusin aja. Kalau tinggal kayak spare part perawatan berkala aja kayak gitu aja kan, kayak ganti Biasanya, oli gitu. Kalau oli itu kan standar. Standar. Nah, dia berapa liter? 4 liter standar. Iya, kalau lo tanpa ganti oli filter, lo siapin 5 liter. 5 liter. 5 liter. 5 liter. Tapi kalau lo nggak ganti oli filter, 4 liter aja udah cukup. 4 liter udah 4 cukup. liter udah cukup. Jadi lo bisa ya kira-kira lah lo cari olinya gimana. Betul. Nah, untuk yang lain-lain biasanya kendala di mobil ini ya, apa yang lo harus perhatikan? Sebenarnya sama kayak lo cari mobil-mobil second pada umumnya ya. Semua orang pada ngeluh di masalah kaki. 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 Mobil Jepang tuh standarnya kaki. Kalau udah lewat 5 tahun tuh pasti Kaki. ada bunyi, ada Sebenarnya dia bukan kelemahan, gue bilang. Banyak orang yang nggak tahu. Dia kayak kaki cuman busing karetnya aja yang mulai keras ya. Keras atau getas kayak gitu, karetnya itu aja. Makanya orang banyak ganti tie rod lah, buat join. Cuman kalau lo udah memperdalam lagi, lo cukup ganti itu aja sebenarnya. Dan sama kelemahan, kalau gue bilang mungkin kelemahan ya. Iya, kelemahan yang dari X-Trail lah. Iya, X-Trail lo pada saat lo beli awal kalau lo nyari itu bearing ya. Bearing ini apa tuh? Kompresor lah, puli. Bearingnya aja itu sedikit ngejedecit gitu. Oke. Itu aja lo ganti itu kelar. Ciri khasnya ciri khas. X-Trail itu udah nggak aneh. Iya. Terus sama sensor CKP, CMP itu yang balik lagi lo ke air mas lo segala macam, ke throttle body lo itu. Kalau itu sih udah umum lah. Kalau itu udah umum. Sensor itu harus lo beli, sensor CKP juga, sensor CMP juga. Sama terakhir yang sering banget terjadi nih di anak-anak nih, kan dia juga ada komunitasnya nih X-Trail. Nah itu nanti kita ngomongin tuh. Namanya kan T30 Enthusiast. Lo bisa browsing aja di situ. Karena ini serinya T30 ya, jadi komunitasnya T30. Dan mesin bandel T30 dibanding T31 kalau menurut gue. Oke. T31 menurut gue transmisinya udah model semacam CVT gitu. Jadi kurang bandel. Ribet ya. Iya. Udah dikendaliin buat tenaganya tuh udah mulai dikendaliin. Powernya udah ya. ada pengurangan tenaga. Gitu. Terus apa lagi? Sama pedal gas. Pedal gas tuh penyakitnya di pedal gas. Dia karena udah sistem sensor. Sensor di balik sensor itu tuh dia ada plastik buat nahan pedal gas itu, sensor itu. Jadi itu sensornya itu tuh pada pecah aja. Oh gitu. Pada pecah aja biasanya itu. Oke. Itu udah nggak aneh, udah umum itu. Bengkelnya di mana? Kalau bengkel gue ada bengkel rekanan gue sendiri. Cuman kalau di komunitas juga banyak tuh Nissan. Anak-anak Nissan tuh semua pada ini. Itu balik lagi ke sesuai daerah lo aja deh. Tempat tinggal lo mana. Kalau lo ke daerah timur, lo ada di deket Buaran gitu. Bukan Buaran, Bintara ya. Itu cukup oke buat Nissan kok. Sama kalau lo di daerah selatan, lo mungkin melipir sedikit ke arah Kebon Jeruk mungkin ya. Di situ ada juga Nissan ya. Jadi emang harganya juga bersahabat ya. Nggak ribet lah ya. Nggak ribet buat perawatan. Itu salah satu tipsnya ya. Iya. Terus kalau gue nyari spare part, gue ke Blok M Mall. Oh, basement. Iya kan, dekat. Itu banyak ya? Banyak ya? Banyak. Biasanya kan harganya kalau di tempat gue itu cukup bersahabat. Lo cari aja nama tokonya Tristar Motor. Lo ketemu sama Rudi. Oke. Yang punya toko Rogidi. Oke, itu ya.
Oke, cukup kayaknya buat perawatan lo nggak perlu terlalu ini ya, nggak terlalu pusing ya. Iya. Mobil lama tapi perawatannya gampang. Masih gampang. Oke. Oke, nanti kita masuk ke dalam nih, Jack. Boleh. Ya, bagian terakhir. Ya, oke. Yuk lanjut. Ya. Nah, kita sekarang udah di dalam mobil nih, guys. Nah, kalau gue lihat ini yang menarik nih ya. Dia speedonya udah di tengah. Masih di tengah nih. Masih di tengah. Ya, generasi pertama. Dinamain fascia center. Fascia center. Fascia. Oke, jadi tapi walaupun di tengah dia udah ngarahnya ke driver ya. Driver. Bentuk di dalam Agak itu miring sedikit. dibikin miring gitu. Jadi driver nggak susah. Nggak susah. Nah, fungsi enaknya di tengah ini, pandangan driver nggak terlalu fokus sama speedo dan lebih lega ya. Lebih lega. Lebih lega. Nah, ini ngingetin gue sama Yaris nih. Benar. Yaris sama apa box di depan ini juga Konsol ya. juga. Konsolnya juga ada box ya. Dan di sini ada box. Airbag ada? Airbag ada, double airbag. Double airbag ya. Kiri di passenger sama di driver. Driver di setir ya. Sebenarnya menarik detail-detail dari mobil ini ya. Benar-benar fungsional ya, gue bilang dari awal fungsional. Fungsionalnya. Fungsional lu orang gitu ya. Iya, menarik. Menariknya adalah ini tadi gue lagi nyoba-nyoba nih apaan sih? Ternyata ada cup holder. Iya. Disembunyiin cup holdernya gitu. Bisa dilipat gitu. Sama ini yang belum tentu ada di mobil-mobil pada zaman itu ya. Full box. Full box. Full box ya. Terus apa lagi nih? Cooler ya. Cooler can mungkin ya. Cooler kan buat minuman dingin. Minuman kaleng gitu. Minuman kaleng. Cooler can. Cooler kan. Nah, apa lagi, J? Apa lagi? Climate dia udah ada heater. Udah ada heater. Udah ada heater ya. Mm-mm. Dan mobil-mobil zaman sekarang juga Udah ada. Udah mulai ada lagi nih. Udah ada. Karena heater ini sempat nggak terlalu laku ya. Benar. Terus juga soket lo misal buat ngecas pun ada banyak. Ada soket Ada satu. soket satu, dua di dalam konsol. Oh, di dalam tengah, konsol ada ya? Ada. Heeh. Tiga di belakang. Kalau lo mau bawa cooler lagi gitu kan. Di belakang bagasi. 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 Karena belum ada. Karena zaman itu gadget belum terlalu ini ya. Belum terlalu happening. Belum terlalu happening. Happening banget. Nah, jadi tengah belum ada. Nah, terus apa lagi? Masih ada asbak ya? Asbak. Asbak. Ini ciri khas mobil lama nih. Iya, asbak. Ada asbak. Ada asbak. Kalau sekarang mah udah jarang ya Iya, ada asbak. Apalagi kulit yang tadi kita cerita, kulitnya Original nih? Bukan sintetis. Enggak, ini Kulit asli ya? kulit asli. Oke, gue juga milih untuk interior, gue milih dulu nyari interiornya kayak baru beneran. Karena nggak ada sobek, nggak ada pecah-pecah gitu. Itu bagusnya kulit asli daripada sintetis. Walaupun dia udah lama, dia akan ngerut doang. Ngerut aja, Nggak pecah. nggak pecah. Kalau sintetis tuh biasanya udah sobek kalau kena panas apa itu gampang pecah ya. Kayak pecah. Dan nggak selulit, nggak kayak orang-orang. Nggak sulit. Sulit kan bahasa. Terus apa lagi aja yang menarik dari? Yang menarik dari ini sih cuman Ada angin posisi. nih. Untuk lo headrest lo enak kok. Nah, Untuk headrest lo enak dan posisi yang gue menarik dan gue bikin emes gitu ya. Semua orang pada nanya, jok lo udah red trim ya? Kayak gimana segala macam. Enggak, ini ori gitu. Dia tuh megang banget. Ininya ada. Iya, megang banget. Racing ya. Iya, semi racing Semi megang racing, banget. ada Mungkin senderan di sini. konstruksi di awalnya ngikutin Recaro mungkin ya. Mungkin iya, gitu. iya. Karena benar-benar Dia nyaman banget itu masuk megang banget. Lo empuk. goyang-goyang karena ini kan mobil SUV. Iya. Harusnya kalau di jalan jelek dia akan banyak goyang ya. Benar. Nah ini enaknya di sini nggak pegel loh. Joknya empuk, suspensi Iya. juga nyaman ya, empuk lah, ketolong. Cuman yang gue sayangin, Apa tuh? kalau menurut gue, material interiornya nih kelihatan Ini ya? simpel banget. Itu aja, full plastik itu Plastik aja. semua ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu kelemahan kali Kelemahannya dia kalau secara tampilan ya. dia emang kurang menarik ya. Kurang menarik, masih Tapi pure analog mungkin ya. Iya. Tapi secara fungsional sebenarnya dia Oke lah, udah cukup lengkap oke. ya. Udah lengkap. komplit. Makanya kalau misalkan dibandingin sama CR-V, lo ngelihat dalamnya CR-V itu udah lebih mewah mungkin gitu ya untuk perkotaan. Kalau ini tuh masih banyak apa ya siku-siku, masih banyak Iya. bentuknya. Terlalu simpel lah kalau gue bilang. Simpel. Terlalu simpel banget. Simpel Kayak gue banget bilang ya. analog di zaman era digital. Oke aja. Kayak udah lumayan ini ya. Berapa? Tinggal lo lihat bagian belakangnya karena lo punya bayi juga kan. Iya. Dia untuk apa? Untuk babysitter. Dia masih agak space-nya masih lumayan besar ya. Masih lega kok.
lega, legroomnya lega kok. Motornya. Ini belum gue mundurin aja nih. Ya. Oke, sambil kita jalan nanti Boleh. kita lihat, kita buktikan ini mobil kuatnya seberapa, dalam artian dalam kota kayak gimana nyamannya, sama misalkan kita cari jalannya agak jelek dikit itu gimana, tadi lo bilang limbungnya atau gimana. Oke, yuk ikut kita lagi ya. Oke. Ciao. Oke J, Siap. udah semua nih ya kita jelasin, udah sambil jalan juga dia coba tes jalan. Sampai di sini aja. Lo jangan lupa subscribe, jangan lupa Like. di like, sama apa lagi J? Pencet yang ada gambar-gambar Lonceng, lonceng seperti itulah. Nah, lonceng Iya. sama di share ke teman-teman lo Share. buat informasi Iya. ya. Kalau ada teman-teman lo yang mau cari mobil-mobil ya, mau cari info tentang mobil lama, mobil bekas, bisa ke channel kita. Iya. Ya. Itu aja J. Siap. Ya. Thank you Bye. banget buat hari ini. Gue yang thank you juga Iya. sama lo. Tapi lu jangan ninggalin gue di sini. Lu anterin gue dulu. Bodo Ya. amat. Ya deh. See you guys. Thank Yuk. you. Bye. Bye.